Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di kesempatan pada sore hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Zainul Arifin MPD, yaitu tugas UTS, dan saya sebagai penyampai. Nama saya itu Rino Purnomo. Saya jurusan Teknik Informatika semester 4. Ya, langsung saja ke materi pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu yang pertama, definisi etika profesi. Yang kedua yaitu profesi dalam bidang teknologi komputer. Yang ketiga yaitu contoh etika profesi dalam bidang teknologi dan komputer. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu, yaitu mulai dari definisi etika profesi. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau sifat, sedangkan kedua dari kata itu yang artinya perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika jelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral, akhlak. Yang kedua yaitu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah di anut suatu golongan masyarakat. Atau lebih jelasnya, etika merupakan refleksi atau apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial profesi itu sendiri. Dan selanjutnya itu pengertian profesi dan profesional. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Profesional adalah orang yang mempunyai atau menjalankan dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Setiap profesional berpegang pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur dalam melaksanakan tugas profesi. Para profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan enggan bertindak. Seorang profesional dituntut memiliki 1. Pengetahuan. Pengetahuan ini sangat penting karena bagaimana seorang dikatakan seorang profesional kalau pengetahuannya tidak ada. Yang kedua yaitu penerapan keahlian, mana penerapan keahlian ini juga sangat penting. Bagaimanapun ilmu kita kalau kita tidak terapkan akan sia-sia saja, seperti itu. Yang selanjutnya itu yang ketiga, tanggung jawab sosial. Dan yang keempat, pengendalian diri. Dan yang kelima yaitu etika bermasyarakat sesuai dengan profesinya. Selanjutnya yaitu etika komputer. Etika komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, dapat dikembangkan bahwa terdapat 4 kelompok profesi dalam bidang teknologi informasi. Yang pertama yaitu kelompok pertama adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik perangkat perancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Kelompok kedua itu mereka yang bergelut di perangkat keras. Yang ketiga yaitu mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Yang keempat, mereka berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Pada bagian ini, pekerjaan diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja sebagai sektor teknologi informasi. Oke, saya akan jelaskan satu persatu, di mana di bagian software apa saja pekerjaannya,
dan di bagian hardware apa saja pekerjaannya, dan di bagian operasional sistem apa saja pekerjaan, dan yang keempat selanjutnya itu akan dijelaskan juga. Di bagian software ada 4 pekerjaan. Yang pertama yaitu analisis sistem, petugas menganalisa sistem yang hendak diimplementasikan mulai dari analisis proses, alur sistem, kelebihan dan kekurangannya, studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan, dan lainnya. Programmer ini mungkin tidak asing di dunia perkuliahan kita, yaitu mengimplementasikan rancangan sistem, analisis yang membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi. Yang ketiga itu web designer yang bertugas melakukan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain suatu proyek pembuatan aplikasi web berbasis web. Yang keempat yaitu web programmer, bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya di bagian hardware yaitu perangkat keras, yaitu ada 2 pekerjaan. Yang pertama yaitu technical engineer, bertugas dalam bidang teknik baik dalam penggunaan maupun dalam perbaikan perangkat komputer. Yang kedua yaitu networking engineer, bertugas dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshootingnya. Yang ketiga itu mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu operator electronic data processing atau EDP, bertugas mengoperasikan program atau aplikasi yang berhubungan EDP dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu sistem administrator atau menghandle administrasi dalam sebuah sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak asasi terhadap sistem, serta hal-hal yang berhubungan dengan mengatur operasional dalam sebuah sistem. Yang ketiga yaitu manajemen informasi sistem atau MIS director, memiliki kewenangan paling tinggi dalam sebuah sistem operasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak maupun sumber daya manusianya. Dan selanjutnya itu yang keempat, mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Pada bagian ini tugasnya diidentifikasikan dalam mengelompokkan kerja berbagai sektor industri teknologi informasi. Selanjutnya yaitu etika profesional komputer. Dari penjelasan di atas, maka etika profesional komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan profesi seorang di bidang komputer. Secara umum, perilaku etis yang diharapkan dari para profesional komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jujur dan adil, di mana jujur ini sangat penting karena ini adalah menyangkut akhlak kita seperti itu. Yang selanjutnya itu memegang kerahasiaan, dan berikutnya itu memelihara kompetensi profesi, dan berikutnya yaitu memahami hukum yang terkait. Dan yang keempat yaitu menghargai dan melindungi kerahasiaan pribadi, dan selanjutnya menghindari kerugian pihak lain, dan selanjutnya menghargai hak milik. Oke, mungkin cuma itu yang saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.